Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum belakang belum kedengaran salamnya Pak Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum anak-anak masih ngantuk Bu, belum menjawab salam. Bareng-bareng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Hamdan wa syukran lillah. Wala hawla wala quwwata illa billah. Wala na'budu illa iyyah amma ba'dah. Qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin wa ba'd. Bapak Ibu hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kepada segenap yang kami hormati para alim, para ulama, para ustadz, para kiai, yang kami hormati para sepuh, ini sepuh, yang kami hormati segenap pengurus pengajian Ahad pagi, yang kami hormati dan kami sayangi juga ada anak-anak yang hadir. Alhamdulillah, marilah kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Di antaranya ada nikmat sehat dan nikmat sempat. Dengan nikmat sehat dan nikmat sempat itu, alhamdulillah, kula lan panjenengan sami bisa berkumpul pada pagi hari ini di majelis ini, di tempat yang baik ini. Mudah-mudahan kita kelak berjumpa kembali di tempat terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salawat dan salam marilah kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat dan umatnya yang senantiasa istiqomah menuntuni sunnah beliau sampai dengan hari kiamat. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah, bagaimana kabar pagi hari ini? Sampai sehat? Alhamdulillah. Jasmani sehat? Alhamdulillah. Rohmani sehat? Insyaallah. Kantongnya sehat? Insyaallah. Alhamdulillah. Samun panen apa dereng Bu? Dereng. Kapan panennya pun? Senggal. Sesasi malih. Alhamdulillah. Ayam sehat Bu, ayam? Orang prasi. Tangganya sehat Bu, tetangganya? Sehat. Diajak ngapa mboten? Diajak mikir karo tua. Cobi di absen kanan dan kirinya tetangganya hadir ngapa mboten? Alhamdulillah. Sampun sarapan Bu? Nah. Sarapan karpet. Dan itu sing diinggen apa nih? Di sarapan, alhamdulillah. Hangat apa atis Bapak Ibu? Alhamdulillah. Mudah-mudahan panjenengan sehat sedaya nggih. Amin. Keluarga tenggriya sehat nggih. Amin. Wonten ingkang sakit atau mboten? Boten. Ingkang wonten sing sakit nggih kula lan panjenengan sami doakan bersama-sama mudah-mudahan diberikan kesembuhan. Allahumma rabban nas adhbil ba'sa ishfi anta syafi la shifaa'a illa shifaa'uka shifaa'an la yughadiru saqama. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah, sudah siap kita belajar bersama? Siap. Siap atau dereng? Siap. Kalau siap berarti siapkan telinga yang bersih. Oke, siapkan hati, siapkan pikiran, siapkan telinga agar kita fokus dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Coba kita cek dulu lah, katanya siap ya. Ceknya bagaimana? Kalau siap, kalau saya bilang tepuk sekali, kemudian bilang yes. Jadi tepuk sekali sambil bilang yes. Kemudian tepuk 2 kali, bilang Oke. Bilang apa? Oke. Kalau tepuk 3 kali, bilangnya semangat. Semangat. Siap? Siap. Tepuk sekali. Yes. Nah, kurang kompak ini. Tepuk sekali. Tepuk 2 kali. Yes. Oke.
Tepuk sekali. Yes. Tepuk 2 kali. Tepuk 3 kali. Tepuk sekali. Tepuk 1 kali. Tepuk 2 kali. Tepuk 3 kali. Tepuk sate. Alhamdulillah sudah siap sepertinya, nggih. Tema kita pada pagi hari ini nopo Bapak Ibu? Adab dalam tidur. Berarti setelah ini langsung Tidur. langsung praktek nih. Baik, Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah, alhamdulillah ya, kami bersyukur kepada Allah bisa hadir pada kesempatan kali ini, bisa membersamai Bapak Ibu semuanya. Ya, insya Allah kita akan membahas tema seputar adab dalam tidur. Tidur itu di dalam Islam merupakan sebuah nikmat yang agung, nikmat yang besar, bahkan saking besarnya di dalam Al-Quran dijadikan sebagai tanda-tanda kekuasaan Allah. Jadi segala sesuatu apapun yang dicantumkan di dalam Al-Quran itu menandakan sesuatu itu hal yang besar, bukan hal yang sepele. Allah berfirman di dalam Quran surah Rum ayat 23, wa min ayatihi manamukum bil-laili wan-nahari wabtigha'ukum min fadlih. Jadi di antara tanda-tanda kebesaran Allah, tanda-tanda kekuasaan Allah itu adalah tidur yang Allah jadikan pada malam dan siang hari. Berarti kita tidur berapa kali Bapak Ibu? 2 kali, malam dan siang. Nggih napa nggih? Paginya boleh tidur mboten? Boten. Sore? Boten. Pada maghrib? Boten. Pada isya? Boten. Boten. Gitu. Jadi memang pada waktu malam dan siang hari Allah menjadikan tanda kebesarannya untuk tidur. Tapi perlu kita perhatikan bahwa tidur yang dimaksud itu bukan tidur yang harus berjam-jam, harus selama itu. Apalagi pada waktu siang hari itu berbeda dengan waktu malam hari. Kalau waktu malam hari itu waktunya panjang, sedangkan siang hari sementara sedikit. Maka kalau di siang hari kita memang dianjurkan untuk tidur, tapi tidurnya hanya sebentar. Makanya di pekerjaan-pekerjaan kita biasanya ya ada peraturan-peraturan untuk mulai masuk bekerja pada jam 1 siang ya, jam 1 siang. Kenapa? Karena dari ba'da zuhur sampai jam 1 siang itu untuk istirahat. Istirahatnya nopo? Tidur ya. Maka dalam tafsir Al-Muyassar dijelaskan terkait dengan ayat tadi, menjelaskan memang pada siang dan malam hari itu digunakan untuk tidur. Tapi fungsi tidur itu apa? Maka fungsi tidur paling tidak sebagai bentuk istirahat anggota tubuh kita sebentar, sementara. Dan yang kedua agar meregakan, menghilangkan rasa capek. Jadi bukan tidur yang dijadikan sebagai kegiatan utama ya. Jadi kalau kita sedang capek-capeknya apalagi siang begitu, mohon maaf, apalagi yang pekerjaannya keliling, yang jualan pentol misalnya, jualan cilok, jualan bakso keliling, itu kan dari pagi sampai zuhur sudah waktunya bekerja dan capek, maka perlu untuk istirahat. Nah istirahatnya bagaimana? Ya ada di antara mereka yang bisa tidur. Tidurnya di mana? Ya sembarang gitu. Ada yang di depan sekolahan nyender sambil merem, ada yang di depan musola, di teras-teras musola sambil merem, ada yang sambil jualan merem gitu. Ya intinya adalah istirahat. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, tetapi tidak semua orang itu bisa tidur. Karena ini nikmat yang luar biasa, yang besar sekali, tetapi tidak semua orang bisa tidur. Nek Bapak Ibu teng mriki saged sare napa mboten wonten? Saged. Pules napa mboten? Orok. Jawa nggih. Dados pules
Kemudian bangunnya subuh apa setelahnya subuh? Setelahnya subuh. Alhamdulillah. Jadi ada orang di luar sana yang tidak bisa tidur. Yang tidur itu harus dengan bantuan. Bantuan sinten? Pil. Bantuan obat, bantuan dokter. Beberapa waktu yang lalu mbah saya masuk rumah sakit. Ketika malam hari mbah saya tidak bisa tidur. Kemudian manggil perawat gitu. Ketika dipanggil perawatnya katanya ini nggak bisa tidur, ini insomnia, harus dibantu dengan obat. Akhirnya dikasih obat, ditunggu, tidak langsung bisa tidur. Minimal berapa lama? 1 jam. 1 jam dulu baru nanti obatnya bereaksi, baru bisa tidur. Nah kemudian di luar sana ada juga orang-orang yang tidak bisa tidur, termasuk kulo bapak ibu. Kulo niku nek malam-malam lapar, niku tidak bisa tidur. Nek lapar buatan sakit tidur. Nah bapak ibu, kulo buatan ngertos niku sami napa buatan? Lah itu, misalkan dari maghrib sampai isya kok belum makan, pulang-pulang misalkan jam 11 ya mau nggak mau tetap harus makan. Janjinya sehat sama badan Muhammad. Lah itu pembuatan, tapi nyatanya seperti itu harus dibantu. Saya pernah kelaparan sampai jam 11 malam, pokoknya pengen merem-merem, gelasan kanan kiri lurus, aduh mboten sakit. Akhirnya sampai jam 12 mau nggak mau akhirnya. Lah itu baru kita. Belum di luaran sana ada orang yang tinggalnya di bawah kolong jembatan yang tidak bisa makan. Itu gimana mereka tidurnya gitu. Dan yang lebih ironis lagi, ada saudara kita di Palestina, di Gaza, ya kembali lagi arahnya ke sana karena memang masih menjadi perhatian kita. Saudara kita di sana, menurut data dari bulan Maret sampai dengan bulan ini ada ratusan lebih, ya totalnya 200 sekian lebih yang meninggal karena kelaparan. Kemarin itu saya berpikir mau menampilkan gambarnya, jadi mau kirimkan supaya diberi sekalian. Tapi saya qadarullah lupa, nggak ngirim gambarnya. Gambarnya itu ada anak-anak kecil usia 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun. Itu tinggal tulang dengan kulitnya saja. Jadi mboten nonton dagingnya sama sekali, betul-betul nggak ada dagingnya, Bapak. Kenapa? Karena kelaparan, mereka tidak bisa makan, terpaksa mereka makan yang bisa dimakan oleh mereka. Apa? Ada rumput diambil dimakan, ada pasir diambil dimakan, ada tanah diambil buat apa? Ya, dicemil, buat nyemil. Ya Allah, mau minum harus ngeduk tanah, harus mencari. Nah itulah kesulitan mereka nggak bisa tidur. Ya makanya kita Pulolan Panjenengan Sami yang masih diberikan kesempatan untuk mudah tidurnya, maka kita bersyukur kepada Allah dengan cara kita mengamalkan amalan-amalan sebelum tidur. Menurut Dr. Syekh Shalih Al-Utsaimin dijelaskan ada etika-etika sebelum tidur yang harus kita tunaikan sebagai bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kami bacakan dulu, idza ataita maj'aka fatawaddo. Apabila kita mau menghampiri kamar kita, kasur kita, tempat tidur kita, maka berwuduklah terlebih dahulu. Kemudian yang selanjutnya, wanam ala syiqqikal aiman. Dan selanjutnya tidurlah menghadap ke arah kanan. Setelah itu apa yang dilakukan? Watlu ayatul kursi marrotan. Bacalah ayat kursi 1 kali. Sami hafal Bapak Ibu ayat kursi? Alhamdulillah. Kemudian setelah itu wajma' yadaika. Kumpulkanlah kedua tangan. Setelah itu apa yang dilakukan? Watlu surat al-ikhlas wal mu'awwidzatain. Baca surat al-ikhlas qul huwallahu ahad dan juga surat mu'awwidzatain.
Surat apa Bapak Ibu? Mu'awwidzatain. Apa itu? Surat perlindungan. Jadi di dalam Al-Quran itu ada namanya ayat-ayat atau surat-surat perlindungan. Kalau ayat kursi tadi termasuk dari ayat perlindungan. Ayat kita minta perlindungan kepada Allah dari setan. Kemudian kalau surat itu ada surat Mu'awwidzatain, surat Al-Falaq dan surat An-Nas, itu surat perlindungan. Bacalah 3 kali, Al-Ikhlasnya 3 kali, Al-Falaq 3 kali, An-Nas 3 kali. Kemudian setelah itu apa? Wanfudz fihima. Kemudian ditiupkan kedua telapak tangan kita. Setelah ditiupkan apa yang dilakukan? Wamsah minhuma mastata'ta. Dan kemudian usapkanlah ke anggota tubuh yang bisa kita jangkau. Taf'alu dzalika thalathan. Lakukanlah itu 3 kali. Nah, ini adalah gambaran secara umum adab-adab dalam tidur yang harus kita pahami dan kita amalkan. Mungkin mohon maaf ada perkataan yang seperti ini. Lah wong garing merontok ribet banget kayaknya. Nggih napa nggih? Kakean resep lah ya. Maka harus kami sampaikan, orang yang berilmu, orang yang suka ngaji harus ada bedanya dengan mereka yang tidak ngaji. Kalau pikiran seperti tadi itu pikiran orang yang nggak ngaji. Kalau kita orang yang ngaji, alhamdulillah ada amalan sunnah Nabi yang kita amalkan. Karena apa? Karena nanti kita mendapatkan keutamaan sunnah, kita mendapatkan pahala, dan boleh jadi tidur kita terjaga sampai kita bangun kembali. Kita bahas pertama-tama idza ataita madji'aka fatawaddo. Maka kalau kita mau mendatangi kasur kita, entah itu kasurnya busa, entah itu kasurnya spring bed, entah itu tikar, apapun alas kita, maka hendaklah berwudu terlebih dahulu. Kenapa kok kita berwudu dulu? Agar salah satu manfaat daripada berwudu itu bisa membersihkan kotoran-kotoran yang ada pada tubuh kita. Kemudian yang kedua, manfaatnya adalah mampu menggugurkan dosa-dosa yang selama dari kita bangun mau tidur itu banyak dosanya. Sehingga ketika kita berwudu, harapannya bisa berguguran dosa-dosanya. Apa saja? Ya semua anggota yang dibasuh ketika wudu itulah berpotensi untuk berbuat dosa dan berpotensi diampuni melalui wudu tadi. Wudunya apakah ada perbedaan dengan wudu yang mau sholat? Tidak, sama, plek, ketiplek. Jadi wudunya sama. Kita membasuh tangan kenapa? Kita membasuh kedua jari-jari sela-sela itu seperti apa dan kenapa? Agar mungkin dari telapak tangan kita yang kita gunakan untuk WA-an, kita buat update status, kita komen dan lain sebagainya, mungkin berpotensi salah, berpotensi menyakiti hati orang lain. Sehingga ketika berwudu kita membasuh itu bisa dihapuskan atau digugurkan dosanya. Kemudian kita membasuh muka. Kenapa muka kita? Ya karena muka ini atau mata ini atau lisan ini seringkali berbuat yang salah. Mata kadang-kadang tidak bisa menjaga pandangan yang baik, sehingga melihat pandangan-pandangan yang tidak baik. Kemudian lisan ini yang nggak bisa meneng. Lisan itu nggak bisa meneng. Napa malih? Napa malih? Napa malih ibu-ibu jere teng wingking niku Bu. Nggih napa nggih? Oh nggih berarti ngaku nggih. Baik. Apalagi perempuan tidak bisa menjaga lisannya, sehingga diharapkan ketika berwudu itu bisa menggugurkan semua anggota yang kita basuh. Dan yang ketiga, manfaat dari berwudu, kita terjaga, terlindung daripada godaan setan. Kemudian Nabi SAW pernah memberikan apresiasi yang luar biasa kepada seorang sahabat yang bernama Bilal bin Rabah. Bilal bin Rabah itu terkenal seorang sahabat yang rajin. Rajin apa? Rajin azan. Tapi sederhana azan apa? Wudu ini.
Dan dikisahkan, kalau tidak salah kisahnya beliau Bilal bin Rabah itu dalam satu hari 24 jam wudunya tidak pernah putus. Kalau kula panjenengan sami kan wudunya mungkin kalau pas mau sholat. Tapi Bilal bin Rabah 24 jam, satu kali 24 jam tidak pernah putus. Maksudnya kalau dia kentut misalkan, ambil air wudu, kemudian ke kamar mandi buang air kencing misalnya, maka berwudu setelahnya. Kemudian mau BAB, setelah BAB berwudu lagi. Kinten-kinten berapa kali wudu dalam satu hari itu? Ya berkali-kali. Jadi satu hari itu tidak pernah putus. Sebelum tidur berwudu, bangun tidur wudu, sholat. Sehingga Nabi SAW memberikan satu amalan sunnah kepada kita. Barang siapa berwudu, menyempurnakan wudunya, kemudian sholat 2 rakaat setelah wudu itu, maka dijamin surga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka begitulah Bilal bin Rabah, wahai Bilal, terompahmu sendalmu sampun melampah-melampah teng swarga. Menandakan apa? Sudah ada tiket untuk masuk surga karena amalan apa? Menjaga wudu. Kalau menjaga wudu kan dihitung orang yang bersih, baik bersih daripada fisiknya dan bersih daripada hatinya. Maksudnya orang berwudu itu menandakan setan nggak berani dekat. Berbeda kalau orang yang jorok nggak pernah wudu. Itu bisa dipastikan begitu, Bapak. Makanya kalau bisa kelolaan panjenengan sami berwudu, menjaga wudu. Mau sholat wudu, mau makan wudu, mau baca Al-Quran wudu, mau belajar wudu. Kalau pada tanglet, Bapak Ibu yang hadir pada kesempatan ini, ada yang masih punya wudu nggak? Yang masih punya wudu angkat tangan. Hanya seberapa? Baik. Jadi besok-besok kalau kita mau belajar itu diusahakan punya wudu. Lah Pak Ustadz tadi di jalan itu sempet buang angin. Gimana? Ya wudu kalau bisa, kalau ada tempat wudu dulu. Kalau tidak ada ya sudah. Mungkin begitu. Menjaga wudu. Kemudian yang selanjutnya wanam ala syiqqikal aiman. Kemudian memperhatikan posisi ketika mau tidur. Posisi tidur niku napa mawon? Ada posisi kemurep. Ada posisi kemurep. Kemudian yang kedua ada posisi ngembapang. Ngembapang namanya. Terlentang ya. Ada yang tengkurap, ada yang terlentang, ada miring kiri, ada miring kanan. Nah, kinten-kinten kalau panjenengan sami posisi tidurnya seperti apa? Bengkok. Bengkok. Berapa Bu? Gelungker. Ya Allah. Wonten sing posisi kayang, buatan enten nggih. Jadi kalau kita memperhatikan, ada di dalam ilmu kesehatan yang memang posisi-posisi tidur tertentu ada yang dianjurkan, ada yang dibolehkan, ada yang tidak dianjurkan dan tidak dibolehkan. Contohnya ketika kita tidur kemurep, apa itu? Tengkurap lah ya. Itu tidak boleh dari ilmu kesehatan. Kenapa? Karena kalau kita tidur tengkurap itu semua anggota organ tubuh yang di sini itu ketindihan. Jadi sekalipun kita tidur tidak berarti semua organ kita tidur semua. Yang tidur yang merem itu kan matanya. Kemudian yang lain ada fungsi berfungsi. Tetapi tidak selancar seperti biasanya. Makanya kalau ketindihan itu bisa mengakibatkan sesak nafas. Ya, jantung. Kemudian bisa mengakibatkan apa lagi? Sakit kepala. Kenapa? Karena ketika orang tengkurap itu kepalanya tidak mungkin lurus begini, nggak mungkin nempel ke tembok, nggak mungkin nempel ke lantai, kepalanya begini. Biasanya miring kanan atau miring kiri. Nah itu bisa mengakibatkan sakit kepala dan sakit leher. Itu dari ilmu kesehatan begitu. Kemudian tidur miring kiri. Tidur miring kiri boleh apa mboten?
Boleh? Halo? Tidur miring kiri hampir sama seperti tengkurap kemurup. Kenapa? Ketika tidur organ kita sebelah kiri ketindihan. Apa itu? Jantung, paru-paru, pernafasan juga. Jadi kita miring kiri, pernafasan kita ketenet ya. Terus niku ketenet lah ibaratnya. Nah itu tidak baik juga. Dan yang kedua, kalau dari segi syariat, ketika tidur miring kiri itu kurang baik. Kenapa? Kita itu diminta oleh Nabi kita menyelisihi kesukaannya setan. Nah, apa kesukaannya setan? Di antaranya setan itu seneng sing kali kecol-kecol. Nggih. Kesenangannya setan itu kidal. Kecol kiri. Makan pakai tangan, minum pakai tangan. Itu kesenangannya setan. Kesenangannya setan. Kita diminta oleh Nabi selisihi setan. Setan senenge kiri ya kula lan panjenengan sami senenge kanan. Nggih napa nggih? Makanya ada rumus gampang banget, simple banget yang bisa kita praktekkan. Apa rumusnya? Kebaikan-kebaikan sebelah kanan. Yang keburukan sebelah kiri. Ekstrim kanan, ekstrim kiri. Kita mau ke masjid, yang didahulukan kaki kanan apa kaki kiri? Kanan. Kenapa? Karena masjid tempat yang baik, tempat terbaik. Keluar masjid kanan atau kiri? Kiri. Kenapa? Karena keluar dari tempat yang baik. Kita masuk ke kamar mandi, kanan dulu atau kiri dulu? Kenapa alasannya? Tempat yang tidak baik. Paham sampai sini? Jadi kalau tidur pun sama. Jangan miring kiri, tapi miring kanan. Kita menyelisih apapun itulah. Pokoknya antara kanan dan kiri lah. Nanti pertanyaanlah bagaimana yang kidal pemain kiri gitu ya. Nggak bisa yang kanan ya. Ya pokoknya utamakan yang kanan dulu. Kalau kepeksannya buatan sakit ya. Ya apa-apa. Termasuk begini, mohon maaf ya. Terkadang kami lihat ada yang ketika naik motor gitu ya, disambi makan atau disambi minum dengan alasan darurat. Yang kanan megang gas, yang kiri ngeplok. Ketika ditanya loh, kenapa sih makan pakai tangan kiri? Darurat. Loh, tening naik motor darurat. Kan bisa berhenti sebentar makan pakai tangan kanan, udah nanti lagi. Gini nggih? Jadi maka posisi tidur yang diperbolehkan itu ada dua, terlentang dan juga miring kanan. Tapi posisi yang paling baik, paling ideal adalah miring kanan. Kenapa? Karena sesuai dengan sunnah Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa hadisnya? Diriwayatkan dari Hudzaifah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza arada ayyarquda, kalau beliau mau tidur, wada'a yadahu al-yumna tahta khaddihi, beliau itu menaruh tangan kanan di bawah pipinya. Tangan kanan kemudian Bapak Ibu diangkat tangan kanannya, ditaruhkan ke pipinya. Ya ampun tanggane, aku punya jauh. Masa buku arep pipine tanggane dinaik ya repot. Dipegang. Mohon maaf, tangan itu batasnya dari ujung jari sampai siku. Disebutkan yadun. Ya, yadun itu dari sini sampai dengan sini. Jadi boleh begini, boleh begini, boleh begini. Senyamannya kita. Semutan ya, senyamannya kita, monggo. Itu Nabi, sunnahnya Nabi begitu. Dan boleh juga kulolan panjenengan sami ditambah ditumpuk dengan tangan kirinya. Jadi tangan kiri dempel kali tangan kanan digabungkan. Pripun? Jadi begitu. Nah, boleh juga ditutupi bantal rin. Jadi kepala, bantal, terus tangan di bawah atau di atasnya.
Intinya adalah tangan kanan di bawah pipi. Itu yang sesuai dengan sunnah. Dan menurut ilmu kesehatan itulah the best position. Posisi sing paling jos, top marko top niku miring. Nah, makanya Bapak Ibu yang mungkin selama ini tidurnya masih kemurep, masih miring kiri, atau mungkin masih terlentang, kita usahakan miring kanan. Tapi ini tidak berlaku untuk ibu hamil. Nggih, napa nggih? Ibu hamil jangankan miring kanan, miring kiri gitu ya. Saged terlentang mawon niku alhamdulillah. Nggih napa nggih? Yo mboten saged kemurep lapak lah. Meluas ketinggian bayinya. Kemudian yang selanjutnya apa yang kita lakukan? Maka watlu ayatul kursi marrotan. Baca surat Al-Baqarah ayat 255 atau ayat kursi 1 kali. Kinten-kinten butuh berapa waktu, berapa lama kita baca 1 ayat kursi itu? 1 menit. Ya kalau cepet niku 1 menit nih. Kalau mungkin belum hafal sambil buka Quran saja nggak apa-apa. Jadi Bismillahirrahmanirrahim dulu, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, atau langsung ta'awud kemudian baca ayat kursi. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ardh sampai selesai. Itu insyaallah nggak lama waktunya. 1 kali saja. Kemudian setelah baca ayat kursi, apa yang kita lakukan? Wajma' yadaika. Kemudian kumpulkan kedua telapak tangan begini. Seperti seakan-akan kita mau berdoa. Pripun kelola panjenengan sami kalau berdoa kepada Allah? Pakai tangan apa enggak pakai tangan? Ada yang pakai tangan, ada yang tidak pakai tangan. Itu tidak apa-apa. Kemudian ada juga ketika berdoa posisi tangannya seperti ini. Gini apa gini? Ada juga posisi ketika berdoa seperti ini. Wonten apa mboten? Wonten. Teng mriki wonten? Mboten lagi. Repot nek kados niku. Nyangkut. Mbok sebelahnya terganggu gitu. Ya mending nek wangi kan kados niku. Kemudian setelah kita kumpulkan apa yang kita lakukan, maka bacalah surat Al-Ikhlas pinten 3 kali. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Dibaca 3 kali. Setelah itu Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq. Sampai selesai dibaca berapa kali? 3 kali. Setelah itu Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas. Sampai selesai dibaca berapa kali? 3 kali. Maka surat Al-Falaq dan An-Nas tersebut termasuk bagian dari surat Mu'awwidzatain atau Mu'awwidzatain. Kenapa Bapak Ibu? Mu'awwidzatain. Kemudian setelah itu apa yang kita lakukan? Wanfus fihima. Kemudian ditiupkan kedua telapak tangan. Tapi tolong diperhatikan, meniupnya itu bukan sekedar ditiup, bukan, tetapi beserta dengan riqin latifah. Apa itu riqin latifah? Sedikit air ludah. Dengan sedikit air ya sedikit mawon. Ampun kata-kata, cukup sekali yang sedikit saja, ndak usah terlalu keras, nggak usah terlalu semangat. Nanti mau repot. Nah, itu malah ndak jadi tidur nanti. Jadi ditiupkan pelan-pelan. Sudah, yang penting seakan-akan kita merasakan lah gitu. Ditiupkan. Contoh Bapak Ibu, ayo praktek yuk. Tapi nek teles ampun salahkan kula ya. Tangannya begini, ditumpukan begini, dihadapkan, kemudian kita tiupkan bersama-sama. 1, 2, 3.
1, 2, 3. Oh. Nah, begitu. Kemudian dijelaskan setelah itu adalah diusapkan. Diusapkan kemana? Ke anggota tubuh yang bisa dijangkau. Contohnya mana yang bisa dijangkau? Ya dari bagian Atas. kepala, muka juga, kemudian telinga, kemudian tangan kanan, tangan kiri, sudah badan. Sudah. Nggak usah sampai kaki, nggak usah sampai lutut, itu susah. Ya. Itu. Kemudian juga di belakang nggak usah sampai begini-begini, tidak perlu. Sebisanya. Kemudian diulangi yang seperti itu berapa kali? 3 kali. Kemudian apa manfaatnya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah ketika kita melakukan hal yang demikian? Maka dalam hal ini disampaikan oleh beliau Syekh Shalih Al-Utsaimin, ada 2 keadaan yang bisa kita lakukan, bisa kita praktekkan terkait dengan hal demikian. Yang pertama ketika kita mau tidur sebagaimana nanti malam ya, atau nanti siang mau langsung praktek, mau kebablasan. Nanti malam dipraktekkan, kemudian boleh juga kita lakukan hal yang seperti ini dari wudhu, baca ayat kursi dan sebagainya sampai selesai. Itu kita gunakan ketika sakit. Ketika apa? Sakit. Sebagai ruqyah mandiri. Ngertos ruqyah Bapak Ibu? Ya, pengobatan yang dengan ayat-ayat Al-Quran. Kenapa? Karena kita sadar betul bahwa yang hidup dengan kita bukan hanya tetangga-tetangga kita, bukan hanya yang terlihat oleh pandangan mata, tapi juga ada yang tak terlihat oleh pandangan mata, atau bahasanya ya tak kasat mata lah kados niku. Nggih napa nggih? Saya dulu Bapak Ibu sempat heran dengan ayah saya almarhum abi saya. Ketika saya sakit, misalkan sininya luka, dulu saya pernah luka di sini, atau kaki saya pernah kena setrika. Waktu kecil Umi lagi nyetrika, saya biasa waktu kecil nggak bisa anteng, akhirnya gerak-gerak kakinya kena setrika nyul gitu. Nah setelah itu saya heran loh, abi ini lagi ngapain gitu. Ternyata begitu tadi, wudu kemudian baca ayat Al-Quran tadi, ayat kursi, Al-Ikhlas, Falak, Anas 3 kali, ditiupkan, diusapkan. Nah dalam pikiran saya, Masya Allah ini abi sakti mandraguna kayaknya, diusapkan langsung sembuh. Pemikiran saya ketika waktu itu seperti itu, karena belum belajar yang seperti ini. Ternyata dalam hal ini sesuai dengan sunnah Nabi. Karena harus kita sadar, sakit itu bisa 2 penyebabnya. Sakit yang ada hubungannya dengan medis, ada juga sakit yang tidak ada hubungannya dengan medis. Kalau sakit yang ada hubungannya dengan medis ya bisa diobati oleh dokter. Tapi ada sakit yang tidak bisa diobati oleh dokter, yang hubungannya dengan hal-hal yang supranatural. gaib. Percaya napa mboten? Kula niku SAG, ampun kesupen. Napa niku SAG? Sarjana Alam Gaib. Terus kula ngertos Bapak Ibu, teng sampingin jenengan wonten niku. Teng nggilen jenengan nggih wonten. Teng ngajengen jenengan nggih wonten. Wonten sinten niku? Wonten rencane. Terus niku. Saya juga mengalami secara langsung ketika ngontrak dengan teman-teman saya di Solo waktu itu. Ada teman saya satu kena radang tenggorokan. Radang tenggorokan sini ya. Radang hidung maksudnya. Radang hidung itu suka mimisan sendiri. Kemudian cek ke dokter, katanya di sini ada sumbatan yang harus dibersihkan. Caranya dioperasi katanya. Kemudian konsultasi, sudah dijadwalkan mau operasi dengan dokternya. Keesokan harinya berpikir, kayaknya kok nek masalah medis boten mungkin katanya gitu. Akhirnya ngundang ustadz yang sudah biasa ruqyah. Karena kan mohon maaf Bapak Ibu, ustadz itu ada spesialis masing-masing. Kayak sama seperti dokter. Dokter itu ada spesialisnya.
Makanya Ustadz juga sama, ada yang spesialis tahsin, ada yang spesialis fikih, fikihnya juga ada yang pinter fikih sholat, ada yang pinter fikih zakat dan lain sebagainya. Maka ada Ustadz yang memang fokusnya untuk mendalami hal-hal gaib, Ustadz Ruqyah gitu, bahasanya begitu. Diundanglah Ustadz itu, awalnya saya tidak percaya karena belum pernah menyaksikan secara langsung. Ketika menyaksikan secara langsung betul-betul akhirnya saya percaya. Kenapa? Yang pertama, ketika dibacakan ayat-ayat Al-Quran sama ustadznya, di bagian yang sakit di sini, rongga hidung itu, kemudian panas hawanya, mukanya merah sekali dan bisa berkomunikasi dengan ustadznya, dengan yang masuk ke dalam situ. Kemudian ketika dibacakan ayat kursi itu, bacakan ayat-ayat perlindungan, mimisan, terus mimisannya. Kemudian setelah itu pindah ke sini, ke dada. Jadi kalau komunikasi, ayo mau keluar nggak? Kalau keluar cepetan, sebelum tak bakar, gitu, kata ustadznya. Akhirnya iya mau keluar, tapi ngapusi. Ternyata bukan keluar, tapi pindah ke dada. Ketika dibacakannya di sini sama, akhirnya mual muntah, berkali-kali. Akhirnya ketika terakhir muntah itu ambil kresek, keluar darahnya. Akhirnya saya baru percaya, ternyata ada ketika sakit itu bukan hanya dari hal yang medis saja, tapi non medis. Dikuatkan dengan saya nonton channelnya Ustadz Muhammad Faizar di YouTube. Apa yang saya lihat? Perempuan ibu-ibu mengandung hamil 9 bulan, ketika mau lahiran bayinya hilang. Bayinya apa bu? Pak? Hilang, bener-bener hilang, kempes. Padahal nopo, setiap bulannya ada bukti check up-nya. Ada bukti, oh ini ketika bulan ini perkembangan janinnya seperti apa. Sudah ada dan juga perutnya sudah besar. Tapi ternyata kempes hilang. Sok nopo mboten kados niku. Sok banget, napa malih ibu-ibu. Bapaknya sok napa mboten, Pak? Ya sok lah, tapi yang mboten sok banget kados ibunya. Nggih, Bu. Begitu akhirnya saya percaya, oh iya. Kita itu hidup bukan hanya dengan orang-orang yang seperti kita. Bukan dengan orang maksudnya. Ada juga yang hidup berdampingan dengan kita yang tidak bisa kita lihat, sehingga kita diminta oleh Allah dan Rasulullah untuk senantiasa berlindung kepada Allah dari godaan siapa? Setan yang terkutuk. Dan itu yang senantiasa menggoda kita, bahkan sampai kita mau tidur pun, dan bahkan sampai ketika kita tidur pun diganggu. Bagaimana cara setan ganggu? Bisa masuk ke alam mimpi kita. Gini apa nggih? Bapak Ibu tadi malam mimpi apa mboten? Boten mimpi? Lah mimpi nopo kesupen nggih. Nah, kadang kados niku. Lah kula akhir-akhir niki sering ngimpi nopo? Ngimpi ketemu sinten? Ketemu almarhum. Mimpinya nangis, ketika bangun dia ikut nangis gitu. Jadi waktu mimpi nangis, bangun-bangun juga nangis brebes. Dening sakit kados niku ya, ternyata salah satunya ada hal-hal yang memang diganggu dan lain-lain sebagainya. Makanya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, nanti malam sebelum tidur jangan lupa apa? Wudu. Napa malih? Berdoa. Coba diurutakan yuk. Kita mau tidur, apa yang kita lakukan? Berwudu. Setelah itu Tidur menghadap kanan. Ambil posisi terbaik. Posisinya kemana? Menghadap kanan. Tangannya seperti apa? Berada di bawah. Ya. Kemudian setelah itu baca ayat kursi. Sudah hafal semua? Ya. Alhamdulillah. Kemudian setelah itu menggabungkan kedua telapak tangan. Setelah itu baca surat Ikhlas. Baca Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas masing-masing tiga kali. Setelah itu meniupkan meniupkan disertai dengan sedikit air ludah. Sedikit air
Tuh. Yang tipis-tipis mawon, ampun seru-seru ya. Kemudian setelah itu Mengusapkan diusapkan kemana anggota tubuh yang terjangkau, kepala, ya, kemudian muka, telinga, tangan kanan, tangan kiri, kemudian bagian dada dan ke bawah diusapkan. Tidak perlu sampai bawah. Kemudian selanjutnya merem. sudah langsung merem. Ya terakhir Bismika Allahumma ahya wa boleh juga terkadang itu ada sebagian orang yang kayane kalau mau mengamalkan seperti ini keburu ngantuk katanya. Nggih napa nggih? Kadang aduh mungkin seharian sudah capek bekerja, ada tidak yang lebih ringkas, ada tidak yang lebih simpel daripada seperti ini. Maka ada di antara sebagian kaum muslimin yang mengamalkan amalan singkat, mungkin lebih singkat daripada ini. Apa itu? Berwudu, kemudian baca Al-Fatihah, kemudian setelah itu baca surat Al-Mulk. Surat apa? Al-Mulk. Lebih panjang dan ya sampun kalau misalkan memang tidak bisa baca Al-Mulk ya Al-Fatihah, kemudian Al-Ikhlas 3 kali, Al-Falaq, An-Nas 3 kali. Lebih singkat itu minimal itu supaya kita ketika tidur dijaga. Dan yang paling minimal sekali supados paginya bisa bangun itu yang terpenting nih. Mboten saged bangun kan repot nggih napa nggih? Bablas soalnya kados niku. Siaran. Jadi mengatakan Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, materi pada pagi hari ini sebagai bekal untuk nanti malam bisa diajarkan kepada suami, bisa diajarkan kepada istri, bisa diajarkan kepada anak-anak kita. Apalagi kita itu insya Allah sudah punya kebiasaan baik mengajarkan anak-anak kita. Apa kebiasaan baiknya? Nah, sebelum tidur sikat gigi. Tapi pertanyaannya diajak wudhu nopo mboten? Ayo. Nah, sikat giginya sudah baik, tapi diajak dan diajari wudhu dulu baru sikat gigi. Terserah wudhu dulu atau sikat gigi tidak apa-apa, yang penting jangan dilewatkan wudhunya. Mengatakan Bapak Ibu nggih? Masih semangat? Oh, ketinggalan sampun mulai kerunyuk-kerunyuk nih. Gijane kula sing matur sih. Maka tadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, perjumpaan kita pada pagi hari ini kami doakan mudah-mudahan Bapak Ibu sehat, keluarga sehat, lancar rezekinya, dimudahkan segala urusannya, jadi orang yang sukses, sukses dunia akhirat. Kalau sudah sukses, napa? Ampun kesupen kali kula nggih. Nggih napa nggih? Nggih. Ampun ngantos kesupen nggih kebangetan. Mudah-mudahan panennya banyak, panennya lancar, panennya berkah, anak-anak menjadi anak yang soleh dan solehah. Akhirul da'wana alhamdulillah wallahu ta'ala a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akhiri dengan baca kafaratul majlis bersama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.